Oke, saya sambil record. Terus kemudian kita share ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Oke, sudah bisa melihat share screen saya? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, di situ ada tulisan glukoma. Kalau bahasa Indonesianya adalah glukoma. Kalau bahasa Inggris biasanya atau bahasa medis tulisnya glaukoma. Jadi kita mengenalnya suatu hal yang sama ya, glukoma, glaukoma adalah sama. Apa sih sebenarnya glukoma atau glaukoma? Saya agak cepat saja untuk menjelaskan biar tidak terlalu lama. Next. Oke. Kalau kita lihat di gambar ini, maka di sini adalah glukoma ya. Jadi di sini ada kalau kita lihat di gambar ini ada tulisan glukoma. Apa sih glukoma itu? Glukoma adalah keadaan di mana terjadi kumpulan permasalahan. Jadi masalah-masalah satu dan lainnya ngumpul sehingga muncul masalah di mata. Pada gambaran umumnya adalah sebenarnya glukoma itu muncul ketika ada peningkatan tekanan. Jadi peningkatan tekanan di sekitar mata. Jadi ada peningkatan tekanan di sekitar mata. Jadi peningkatan tekanan di sekitar mata ini bisa menyebabkan ini ya. Jadi peningkatan tekanan di sekitar mata ini bisa menyebabkan kalau lama-kelamaan ini terjadi maka akan menekan syaraf-syaraf di sekitar mata. Kalau kita lihat gambarnya di ujung yang warna kuning ini ada syaraf-syaraf di sekitar mata yang nantinya kalau tidak tertangani maka akan menyebabkan kebutaan atau blindness. Jadi bisa menyebabkan kebutaan. Ini gambarnya ada arah panah ke sana ini adalah menekan ke permukaan mata sehingga matanya rasanya kok itu ya, tertekan dari dalam seperti itu. Nah, sebenarnya permasalahan ini muncul bagaimana sih prosesnya? Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bagaimana anatomi dari mata. Kalau kita melihat dari gambar ini, anatomi mata itu sebenarnya dibagi menjadi 3 section atau 3 bagian. Yang pertama adalah bagian anterior atau bagian depan mata, anterior chamber atau bilik anterior, terus kemudian ada bilik posterior dan juga ada bilik vitreus. Jadi ada anterior, posterior, vitreus. Anterior chamber atau bilik anterior itu terdiri dari ini, kornea mata, bagian pelapis depan mata, terus kemudian ada iris atau otot mata yang memberikan warna mata biru, coklat, dan lain sebagainya itu. Dan posterior chamber, iya. Ada yang tanya? Cek, lanjut ya. Iya Pak, lanjut Pak. Oke, lanjut. Jadi yang bagian posterior chamber itu ada lensa mata. Lensa mata itu fungsinya untuk menangkap cahaya mata, terus kemudian nanti memantulkan ke bagian belakang mata. Jadi ini ada lensa mata di bagian posterior. Ada bagian vitreous chamber. Vitreous chamber. Apa itu vitreous chamber? Vitreous chamber itu sebenarnya dinamakan bilik vitreous karena isinya adalah cairan vitreous humor ya. Jadi ini bagian paling besar dari mata. Jadi sebenarnya mata itu isinya adalah cairan. Jadi otot-otot yang menyelabuti mata terus kemudian isinya adalah cairan. Di bagian depan anterior dan posterior atau kita bisa bilang itu adalah seksi anterior itu isinya adalah cairan aqueous humor. Dan bagian posterior atau vitreous bilik vitreous tadi atau bagian posterior yang warna merah ini isinya adalah vitreous humor. Jadi vitreous aqueous itu merupakan cairan mata yang memenuhi mata kita. Jadi mata itu isinya adalah cairan.
Lanjut saja kita langsung ke bagian fisiologi cairan mata. Nah, bagaimana cairan itu ada di mata? Sebenarnya kita harus mempelajari juga bagaimana kok ada cairan di mata. Cairannya apakah diam? Apakah cairannya bergerak seperti aliran? Nah, yang perlu kita ketahui sebenarnya di mata ini cairannya bukan diam, tapi bergerak seperti aliran. Nah, siapa yang menghasilkan cairan mata ini? Yang menghasilkan namanya adalah ciliary epithelium. Jadi ciliary epithelium ini menghasilkan cairan aqueous humor. Jadi menghasilkan cairan aqueous humor, mengsekresi cairan aqueous humor di sini. Mengsekresi aqueous humor, terus kemudian dari sekresi itu, selain sekresi dia juga mempertahankan kontur mata, bentuk mata. Jadi ada namanya ciliary epithelium. Diingat-ingat, boleh dicatat. Jadi ciliary epithelium ini menghasilkan cairan aqueous humor yang cairan ini akan mengalir dari sini yang hijau ini terus melewati lensa mata, terus kemudian naik. Nah, di sini ini ada kayak got-nya, ada salurannya. Namanya adalah trabecular meshwork. Trabecular meshwork ini adalah seperti got-nya. Jadi setelah mengelilingi sini terus kemudian dia akan masuk ke got pertama ini atau saluran air pertama, trabecular meshwork. Terus kemudian dia akan masuk juga ke canal of Schlemm. Masuk ke canal of Schlemm, terus masuk ke vena aqueous dan kembalikan ke sana. Nanti muncul lagi seperti itu, muter lagi seperti itu. Nah, yang terjadi masalah adalah sebenarnya ketika gimana glukoma itu bisa terjadi masalah karena ada masalah di 4 item ini. Ada di trabecular meshwork, ada canal of Schlemm, ada aqueous vein, atau di venous system. Disinilah terjadi masalah sehingga menyebabkan glukoma. Lanjut. Nah, kita bicarakan tentang glukoma secara umum. Sebenarnya glukoma secara umum itu terjadinya sumbatan pada aliran aqueous humor. Apa aliran aqueous humor tadi ini? Aliran ini terjadi sumbatan. Biasanya sumbatan itu terjadi di ini, trabecular meshwork atau di canal of Schlemm. Di sini biasanya terjadi sumbatan. Sumbatan terjadinya di sini. Sehingga kalau tersumbat ini mengalir terus, ini menghasilkan terus, akhirnya kayak balon. Diisi air, akhirnya tekanan semakin besar. Nah, kalau semakin besar seperti itu, yang terjadi adalah apa? Tekanan itu akan meningkat di sekitar mata. Dan ketika tekanan itu melebihi 21 mm hidrogram atau 22,8 kilopascal, jadi tekanan itu melebihi ini, tekanan di mata ini melebihi 21 mm hidrogram, maka bisa menyebabkan kerusakan pada otot-otot mata, nervous mata atau syaraf-syaraf mata yang menyebabkan vision loss atau kehilangan penglihatan. Itu secara umum dari glukoma. Nah, glukoma sebenarnya dibagi menjadi 3 hal. Ada open angle glukoma, ada close angle glukoma, dan normal tension glukoma. Ada 3 hal. Ada open angle, ada close angle, ada normal tension glukoma. Oke. Apa itu open angle glukoma? Saya ngajarnya agak cepat. Nanti kalau misalnya terlalu cepat buat kalian nggak sempat nyatat, kalian boleh lihat di YouTube. Nanti saya akan share ke YouTube lagi karena ini saya rekam juga, ya. Jadi nggak usah keburu-buru nyatat. Oke. Kalau nyatat sekarang bisa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya agak cepat soalnya biar waktunya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, open angle glukoma. Apa itu open angle glukoma? Open angle glukoma adalah keadaan di mana ini di mata sini terjadi blok. Jadi di sini trabecular meshwork tadi itu terjadi blok. Jadi ada blok di sini. Ini ya open angle. Ada blok di sini. Ada blok di sini. Sehingga kalau cairan dihasilkan lewat sini, masuk di sini dikatakan open angle karena ini terbuka ya. Karena ini terbuka lebar. Ini terbuka lebar. Jadi ada cairan lewat sini tapi nggak bisa masuk ke sini. Tak bisa masuk ke trabecular meshwork karena trabecular meshwork
terjadi sumbatan. Sehingga kalau ini akan lama-kelamaan terus-menerus, bedanya open angle ini, open angle berjalan lama ya. Jadi gradual. Terus-menerus semakin lama, tekanannya semakin mengeras, semakin mengeras. Nah, kalau tekanannya semakin mengeras, maka akan terjadi ini, namanya optic nerve damage atau kerusakan saraf mata, sehingga menyebabkan penglihatannya hilang atau menurun. Nah, ini open angle. Di sini terbuka, namanya open. Angle itu sudut ya, sudut yang terbuka. Nah, ini open. Ditandai dengan ada clogging atau tumpukan sumbatan yang ada di trabecular meshwork. Kita lanjut lagi ke close angle glaucoma. Ada yang kedua, close angle glaucoma. Kalau kita lihat di sini, bedanya gambar ini ada sudut yang menyempit. Close angle-nya atau sudutnya tertutup. Close angle glaucoma. Nah, close angle glaucoma ini tertutupnya yang di mana tertutupnya? Ini lihat. Ini menekan ke depan. Jadi ada tadi apa namanya? Kalau kita lihat di sini, ini ada ciliary epithelium, dia ketekan maju ke depan. Nah, kalau kita lihat gambar pink ini, dia maju ke depan sehingga menutupi trabecular meshwork. Jadi dia tertekan ke depan sehingga seperti sudut menutup trabecular meshwork, sehingga kalau ada cairan di sini ya nggak bisa. Ini lihat, lensanya tertutup juga. Jadi dia nggak bisa, cairannya nggak bisa ini. Lama kelamaan ini prosesnya biasanya cepat ya, beda dengan tadi ya. Jadi efeknya cepat, dia akan menyebabkan peningkatan tekanan di mata sehingga menekan saraf mata yang menyebabkan apa? Matanya serasa sakit. Kalau balon ditekan terus maka akan sakit gitu ya. Ada redness, kemerahan, ada blurry vision, itu matanya kabur, headache, pusing karena matanya tertekan sangat. Terus kemudian nausea. Nausea itu mual. Visual halos. Visual halos itu seperti kita melihat tapi ada bulatan-bulatan gitu, seperti bulatan-bulatan. Itu visual halos. Jadi ini yang terjadi pada close angle glaucoma. Bedanya open angle dan close angle adalah di sini. Kalau close angle, open angle tadi trabecular meshwork tertutup karena ada sumbatan. Kalau ini tertutupnya karena ada ciliary tadi, ini maju ke depan sehingga menutup trabecular meshwork. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang ketiga adalah normal tension glaucoma. Apa? Ini normal. Jadi tekanannya normal, tapi nggak tahu kenapa saraf optik mata itu mengalami kerusakan. Karena apa? Penyebab paling utama adalah karena hipoperfusi. Jadi perfusi yang rendah, suplai darah yang rendah pada mata sehingga menyebabkan kerusakan mata. Atau karena genetik hypersensitivity. Hipersensitivitas atau alergi yang didapat dari turunan. Dia menyebabkan nggak ada tekanan padahal di mata, tekanannya normal pada mata, tetapi menyebabkan tekanan itu walaupun normal dia menyebabkan kerusakan pada nervus. Ini adalah namanya normal tension glaucoma. Ada 3 tadi. Lanjut lagi kita bahas biar agak cepat. Nah, apa yang bisa mendiagnosa normal glaukoma? Yang pertama kita bisa mencek dengan tonometer. Tonometer itu alat untuk mengkaji tekanan bola mata. Jadi namanya adalah tonometer. Yang kedua adalah tes mata. Tes mata dilihat dengan cara melakukan tes penglihatan. Ada blurry vision kah atau penglihatan kabur atau ada penurunan penglihatan mata. Yang ketiga adalah pencitraan. Dilihat secara langsung dengan otoskop. Jadi dilihat ke mata secara langsung atau dilihat dengan alat di dalam ada nggak kerusakan pada nervusnya. Dan kalau dilihat biasanya di dalamnya ada gini, cuping, seperti cup, bentuknya seperti cup di dalam seperti ini. Inilah yang menyebabkan kelihatan kerusakan mata di dalam mata. Ini cara diagnosanya. Kemudian kita lihat pengobatannya. Kalau kita lihat dari pengobatannya, ada beberapa hal untuk pengobatan. Yang pertama, pengobatan untuk mengurangi
Yang pertama ya, treatment, pengobatan untuk mengurangi tekanan. Apa obat-obat untuk mengurangi tekanan? Tekanan itu bisa berkurang kalau cairan aqueous humornya dikurangi, biar nggak mengalir terus, dikurangi. Nah, makanya dikasih obat decrease production of aqueous humor. Aqueous humornya obatnya untuk mengurangi produksi aqueous humor. Namanya beta adrenergic receptor antagonis atau carbonic anhydrase inhibitor. Jadi ini adalah obat untuk mengurangi cairan aqueousnya. Jadi yang dikurangi adalah cairan aqueousnya. Yang kedua adalah untuk mengurangi pengeluaran dari cairan aqueousnya, biar aqueousnya keluar lebih cepat. Increase outflow of aqueous. Obatnya namanya apa? Prostaglandin analogs. Jadi obat prostaglandin analog ini untuk meningkatkan keluarannya. Yang ketiga adalah untuk decrease production. Jadi untuk dua-duanya. Ya untuk mengurangi produksinya, juga increase pengeluaran. Jadi namanya obatnya alpha adrenergic agonis. Nah, pengobatan yang lain bisa juga dengan menggunakan treatment laser. Jadi di laser di bagian trabecular meshwork ini di laser untuk membuka jalannya, namanya adalah trabekuloplasti atau iridotomi. Iridotomi itu melaser di bagian irisnya. Di laser supaya ada lubang di sini. Kalau ada lubang maka diharapkan cairan itu bisa mengalir lagi. Jadi ini atau juga ada implan. Jadi ada berbagai treatment untuk pengobatan glukoma. Saya lanjut. Nah, terakhir. Jadi biar agak cepat saja. Jadi di sini ada tugas untuk kalian. Karena kita waktunya sampai jam 10.30, ini cuma singkat saja. Jadi nanti semua mahasiswa ada tugas untuk mengumpulkan. Nggak usah banyak-banyak. Jadi saya minta nanti maksimal 2 lembar Microsoft Word. 2 lembar Word. Nanti dituliskan di sana. Jadi patofisiologi, etiologi, tanda gejala, dan pengobatan. Absen ganjil nanti mengerjakan katarak, absen genap mengerjakan vertigo. Paham ya? Jadi absen ganjil mengerjakan patofisiologi, etiologi, tanda gejala, pengobatan katarak, absen genap mengerjakan patofisiologi, etiologi, tanda gejala, pengobatan vertigo. Tugas ini nanti dikumpulkan, nggak usah terlalu banyak. Saya minta kalian nggak usah terlalu banyak. Kalian cari-cari di Google, terus kemudian kalian copy, kalian baca, kalian copy. Yang penting kalian tahu. Karena itu juga masuk dalam ujian nanti. Kalian copy, kalian taruh di sana, nggak usah terlalu banyak. Tugasnya nggak banyak, nggak bebani kalian. Yang penting nanti selesai jam 10.30 maksimal. Jadi yang ganjil mengerjakan katarak, yang genap mengerjakan vertigo. Tugas nanti saya kasih link di Moodle untuk dikumpulkan di Moodle. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, ada 8 menit untuk tanya jawab. Ada